Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Skasaba Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari siswa SMK Negeri 1 Barabai lagi nih. Tapi kali ini dari jurusan AKL atau akuntansi. Langsung saja kita sambut Aulia Safitri. Halo. Oke, bagaimana kabarnya Aulia hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber hari ini. Terima kasih kembali. Oke, jadi Aulia ini perwakilan dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Awal mula terpikirkan untuk masuk jurusan akuntansi itu kenapa? Dulu tuh fokus utamanya masuk SMK maunya kerja. Dan dulu dapat informasi bahwa akuntansi adalah salah satu jurusan yang prospek kerjanya luas. Jadi kenapa milih akuntansi itu sih? Karena pengen kerja dan terjun. Terus tertarik juga sama akuntansi gitu. Kenapa tuh tertariknya? Mungkin karena sama akuntansi itu benar-benar asing banget. Nggak tahu sama sekali, jadi pengen penasaran tahu lebih dalam. Ya? Iya, penasaran sekali sama akuntansi, jadi pengen belajar dengan akuntansi. Oke, jadi tertarik lah masuk ke jurusan akuntansi. Iya. Awal mula yang dibayangin nih sebelum masuk ya, yang dibayangin pertama kali di jurusan akuntansi itu apa aja? Dulu bayangannya, pasti akuntansi yang dikerjain setiap hari bakal menghitung-hitung, bakalan berjam-jam di natap layar komputer. Ternyata tidak sesulit itu, maksudnya banyak hal menarik juga. Sampai semakin kesini ternyata akuntansi tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Karena memang diajarin juga ya cara-caranya. Setelah masuk nih, tadi kan belum masuk. Setelah masuk, yang dibayangin nanti sama nggak dengan apa yang dikerjakan di jurusan akuntansi? Karena dulu tidak ada bayangan apa-apa sama akuntansi, belum tahu apa-apa. Sekarang tuh sama akuntansi jadi lebih tahu banyak hal, dan ternyata di akuntansi tidak hanya membahas tentang keuangan saja, tapi kita ada satu namanya mata pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Di sana kita belajar membuat barang yang memiliki nilai jual, terus kita diajarkan untuk berwirausaha juga. Itu menarik. Terus kalau boleh tahu nih, di akuntansi itu pelajaran-pelajaran produktifnya atau praktek-praktek yang biasa dilakukan di jasa itu apa aja? Kalau praktiknya itu sebenarnya ada dua, ada yang manual, ada yang terkomputerisasi. Dua-duanya sama-sama sering, biasanya untuk mata pelajaran akuntansi keuangan, praktik akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur, itu biasanya kita mengentry jurnal, posting buku besar, menyusun laporan keuangan, begitu terus, diulang-ulang sampai akhirnya mahir. Intinya sih menyusun satu siklus perusahaan tersebut gitu. Ada aplikasi-aplikasi khusus juga nggak di jurusan akuntansi ini? Ada. Yang pakai aplikasi itu ada dua. Yang pertama untuk mata pelajaran komputer akuntansi, kita pakai aplikasi ABSS. Terus untuk mata pelajaran spreadsheet kita pakai Excel. Pakai Excel. Kelas 12 sekarang berarti udah magang dong? Sudah. Kemarin magangnya di mana nih? Magangnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Masih di Kota Barabai? Iya. Berapa lama tuh magangnya? Magangnya 3 bulan. Apa aja yang didapat selama magang? Sebenarnya banyak sih yang didapat, tapi yang sangat dirasakan sampai sekarang itu melatih kepercayaan diri, terus nambah wawasan juga. Terus karena dulu dipercayakan untuk bekerja di frontliner, artinya berhadapan langsung sama wajib pajak yang datang, artinya setiap hari bertemu dengan orang-orang yang berbeda, berkomunikasi dengan mereka-mereka, jadi rasa percaya dirinya itu meningkat gitu. Diajarin cara melayani lah. Iya. Kendala yang ditemui nih selama magang ada nggak? Kendalanya lebih ke faktor eksternal. Jadi biasanya karena orangnya berbeda-beda juga, karakternya beda-beda, orangnya beda-beda setiap harinya. Jadi bagaimana caranya supaya saya sendiri menghadapi masalah-masalah yang mereka ajukan, atau mereka ada pertanyaan apa, atau mungkin dari merekanya juga yang mungkin maunya berkas mereka cepat selesai gitu. Padahal kita pun terbatas. Harus ada prosesnya juga. Iya. Ya. Pembelajaran di sekolah nih banyak membantu nggak pas kamu magang itu? Banyak membantu sih, apalagi untuk karena waktu dulu magang tuh juga ada main dengan komputer, jadi
sebelum magang sudah diajarkan tentang gimana caranya membuat data ini, atau gimana caranya menyalin memprint, gimana caranya, pokoknya rumus-rumus di Excel itu sudah diajarkan. Jadi waktu magang tuh alhamdulillah tidak kesulitan. Udah puas nggak nih selama magangnya selama 3 bulan itu? Alhamdulillah puas. Kenapa tuh puasnya? Karena di tempat magang tuh alhamdulillah punya rekan-rekan sesama PKL dari sekolah lain, terus juga karyawan-karyawan di sana sangat-sangat suportif. Lingkungan kerja di sana sangat-sangat membuat lingkungan kerja di sana sangat nyaman gitu. Jadi tidak ada tekanan-tekanan berlebih atau membuat stres atau bagaimana tuh enggak. Jadi udah puas juga banyak pelajaran-pelajaran yang Iya. didapat selama magang ya. Iya. Untuk adik-adik nih yang masih kelas 10 atau kelas 11, apa aja yang perlu disiapkan untuk magang? Kalau untuk disiapkan sih pelajaran di sekolah sama tempat magang kan belum tentu linear Iya. kayak ya. Jadi mungkin lebih bagaimana cara kalian membawa diri kalian gitu. Bagaimana kalian bisa aktif bertanya, terus kalian juga harus menambah wawasan tentang lingkungan kerja yang akan kalian jadikan sebagai tempat PKL. Gimana ya? Lebih ke pembawaan diri sih, bukan ke pengetahuan atau apa, tapi bagaimana caranya kalian menyiapkan diri untuk bisa menghadapi dunia kerja, siap akan hal itu gitu. Oke, terakhir nih untuk adik-adik yang masih SMP, yang masih MTS, yang bingung mau memilih jurusan apa ketika masuk SMK nantinya, apa keunggulan-keunggulan dari jurusan akuntansi? Jurusan akuntansi sih yang paling umum banget dan memang ada yang benar ada faktanya itu akuntansi prospek kerjanya luas. Jadi kalau kalian masuk jurusan akuntansi, insya Allah setiap perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya tenaga akuntan karena mereka membutuhkan laporan keuangan perusahaan mereka gitu. Itu yang pertama, prospek kerjanya luas. Yang kedua, akuntansi ini cocok banget buat kalian yang mungkin meningkatkan rasa teliti kalian, karena akuntansi benar-benar harus teliti, terus harus disiplin juga. Jadi masuk jurusan akuntansi kalau dari aku itu benar-benar meningkatkan kompetensi kalian yang ada gitu. Kayak ibaratkan meningkatkan ketelitian kalian, harus disiplin gitu. Karena laporan keuangan benar-benar harus konsisten, apa-apa di akuntansi itu benar-benar diajarkan bagaimana caranya harus sesuai, harus konsisten, harus disiplin gitu. Oke, mungkin di SMK Negeri 1 Barabai juga disediakan tempat praktek lah ibaratnya untuk Iya. jurusan akuntansi ya. Mungkin sekian dulu podcast hari ini. Jadi buat kalian adik-adik yang masih bingung nih masuk jurusan apa ketika masuk SMK, tadi sedikit gambaran dari jurusan akuntansi. Buat kalian yang masih penasaran apa aja yang ada di dalam akuntansi, ayo bergabung bersama kami di SMK Negeri 1 Barabai. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di sini. Sekian podcast hari ini, saya Linda Juliana dan Aulia Sapitri. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.